Sementara pasca bencana longsor pada Sabtu kemarin yang melanda Desa Tugurejo, Ponorogo, Jawa Timur, alat berat mulai diterjunkan untuk membuka akses jalan. Namun demikian, pembersihan material sempat terkendala cuaca buruk. Satu alat berat diterjunkan ke lokasi longsor yang memutus 3 jalan desa di Desa Tugu Nongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selahung, Ponorogo sejak Selasa siang. Akibat longsor yang terjadi sejak Sabtu lalu, ratusan warga di Dusun Tugu Nongko terisolasi karena jalur utama putus total. Warga harus memutar hingga 7 km melalui jalur alternatif melewati Kabupaten Pacitan. Sementara pasokan bahan makanan melimpah, puluhan pengungsi mengeluhkan kekurangan sejumlah kebutuhan seperti susu untuk balita dan lansia, alas tidur, kebutuhan mandi, hingga pakaian. Untuk situasi terkini ada rekan kami Hendra Setiawan di lokasi longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Hendra, bagaimana upaya pembersihan jalan yang telah tertutup material longsor? Ya, Dino dan saudara, sejak kemarin siang, satu alat berat mulai diterjunkan di lokasi longsor di Dusun Tugunongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selahung, Ponorogo. Jadi akibat longsor yang terjadi pada Sabtu lalu ini, tiga jalan desa di wilayah ini putus total, 2 diantaranya putus total, sementara yang satu adalah tertimbun material longsor, sehingga ini benar-benar mengisolasi ratusan warga di dusun ini. Nah, sejak diterjunkan kemarin, proses evakuasi material longsor berupa lumpur dan batu ini sempat tersendat karena cuaca buruk. Jadi setiap siang menjelang sore hingga malam, hujan deras terus mengguyur wilayah ini sehingga proses evakuasi terpaksa dihentikan. Nah, padahal BPBD menargetkan pembersihan satu jalur yang tertutup material longsor ini hanya bisa diselesaikan dalam 1 hari, tapi ternyata karena cuaca buruk ini molor terus bahkan hingga hari ini. Saya sempat ngobrol dengan operator dan kepala desa kapan proses evakuasi pembukaan satu jalan ini untuk menjadi jalur alternatif. Kayaknya juga hingga besok belum tentu selesai mengingat cuaca buruk masih melanda wilayah ini. Begitu, Juno. Ya, Indra, untuk saat ini tercatat ada ratusan warga yang mengungsi dari Desa Tugurejo. Lalu bagaimana kondisinya dan apa saja yang dibutuhkan? Tadi informasinya bahwa membutuhkan susu maupun alat mandi hingga pakaian bagi para warga yang berada di sana. Ya, jadi pengungsi di wilayah ini terbagi menjadi 4 titik dan terutama mereka adalah dari 12 kepala keluarga maksud saya, yang terdampak langsung dari bencana longsor ini. Mereka terbagi di 4 titik. Untuk kebutuhan suplai makanan, artinya kebutuhan sehari-hari berupa makanan, minuman, semua tersuplai dengan baik. Beberapa donatur, bahkan dari pemerintah daerah, dari BPBD, dari instansi swasta, banyak mengirimkan bahan makanan. Namun ada beberapa yang hingga hari ini masih kekurangan, seperti misalnya kebutuhan susu balita, untuk susu lansia, dan juga alas tidur. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan para pengungsi, mereka mengeluhkan kekurangan alas tidur dan juga selimut. Bahkan juga pakaian dan alat mandi. Begitu, Juno. Karena selama ini beberapa hari terakhir memang berdatangan sejumlah bantuan hanya fokus pada makanan dan sejumlah obat-obatan. Tapi beberapa donatur ini, bahkan pemerintah juga juga terlupa bahwa mereka juga saat ini tercatat ada 7 anak-anak dan juga beberapa lansia, bahkan ada juga ibu hamil yang saat ini membutuhkan suplai vitamin. Selain karena salah satu diantaranya bahkan kemarin sempat dilarikan ke puskesmas karena masih mengalami trauma stroke berkepanjangan, tensi darah naik, sehingga harus dilarikan ke puskesmas. Dan beberapa kebutuhan itu memang hingga hari ini sangat dibutuhkan karena warga juga masih belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Mereka masih takut karena rumah mereka terancam dan dari dampak longsor ini. Dan mereka juga, beberapa warga juga kesulitan jika harus keluar ke kota misalnya karena akses masih tutup dan mereka harus memutar hingga memasuki wilayah Kabupaten Pacitan karena proses evakuasi dari jalur yang tertutup ini masih belum selesai. Baik, kita harapkan proses pembersihan material longsor yang menutup akses jalan dapat terbuka dan juga pasokan bantuan baik obat-obatan, susu maupun alas tidur hingga pakaian dapat diberikan secara langsung dan segera bagi masyarakat yang saat ini mengungsi. Terima kasih rekan Hendra Setiawan dari Ponorogo, Jawa Timur.